Ya oke guys, kembali lagi bersama gue di konten cerita bareng owner. Dan kali ini udah bersama Mas Theo. Kita akan ngobrol-ngobrol soal modifikasi Innova ini. Makasih banget loh Mas, udah mau diajakin bikin video. Nah, pertama-tama aku mau nanya nih Mas, kayak kenapa bisa milih Innova nih dulu? Awalnya nggak milih sih, cuman dulu itu aku ada mobil lain, terus beli ini tuh awalnya rencananya buat rentalan, Oh gitu. Jadi kenapa akhirnya beli Innova ini? Dan emang udah sempet dipakai buat rentalan berarti ya? Sempet dipakai untuk rentalan itu sekitar 1,5 tahun lah. Oh, oke. Gitu. Nah, kenapa kalau untuk rentalan tuh rata-rata sih kebanyakan juga pilihnya yang diesel nih Mas dibanding bensin? Kalau rata-rata kenapa milih diesel? Ya karena bahan bakar sih ya yang jelas itu. Oh, iya. Jadi untuk pengeluarannya lebih jelas kalau pakai diesel kan, dia lebih murah gitu. Iya, lumayan juga sih selisih Iya, sama bensin emang. kan. Betul. Oke, terus mulai akhirnya tertarik nih di modif ini semenjak kapan? Sejak ini keluar dari dealer itu udah tak modif, tapi cuma dikit. Dulu itu pasang audio biasa sih, karena kan buat konsumen yang Iya. ngerental, terus ganti pelek dulu awalnya cuma itu toh. Karena dulu masih fokus ke mobil yang satunya. Oh, yang satunya. Gitu. Terus ini tak pakai buat rentalan dulu. Oh, oke. Berarti emang udah dari awal velgnya ini nih apa sebelumnya Enggak, dulu sebelum ini tuh pakai pelek Mercy malah justru. Pakai pelek Mercy. Oh, oke. Terus akhirnya mulai apa ya? Kayak tertarik akhirnya mulai ngotak-ngatik kayak performanya nih semenjak kapan atau karena apa juga nih? Belum lama sih. Dulu itu kan awalnya mainan ke stand sedan. Capek kan mobil Iya. ceper-ceper tuh, terus Iya. muatnya cuma dikit, kemana-mana susah, nyangkut. Terus akhirnya sedannya tak jual, tinggal ini. Terus karena PPKM kan rentalan agak lumayan goyang Iya, nih, ha. sempet tak pakai sendiri. Kok malah enak pakai Enak ini, kemana-mana nggak perlu mikir kan, pakai ini enak. Terus akhirnya malah jadi tak mainin. Oh, Gitu. Oke. Terus bisa dapat referensi kayak oh yang di-upgrade ini dulu nih, atau referensi bengkelnya itu awalnya dari mana Mas? Dari temen apa gimana? Awalnya dulu nggak kepikiran sih untuk main-main yang aneh-aneh, karena basicnya kan dulu anak stance kan biasanya main pelek ceperin Iya. selesai. Terus pas mainan ini kok beda, mau main stance lagi mikir sayang tau mobil segini, ya udahlah ngejar nyaman aja. Berawal dari servis. Oh, Jadi oke. kan kegabung ke komunitas Innova. Mm-mm. Kebetulan kan owner bengkel juga satu komunitas. Awalnya itu servis ke sini, servis ganti oli, filter solar, ya biasalah mobil pada umumnya Iya. gitu. Lama-lama kena racun lah Ya, kalau dari udah sering ke bengkel ya kayak Iya, gitu ya resiko ya. betul. Oh, oke. Pertama nih yang di-upgrade kalau untuk mesin apa dulu nih Mas? Dulu awal itu kan 2000, ini kan keluaran 2018. 2018 itu awalnya kan belum bisa remap. Jadi itu baru tak delete EGR aja sama ganti filter KNN. Itu dulu, terus nggak lama sekitar akhir tahun 2019 udah bisa remap. Oh, oke. Tak remap akhirnya. Awalnya di situ dulu. Remap enak-enak. Tahun berikutnya sering main ke bengkel kena lah racun lain-lainnya lagi. Gitu. Oke. Kalau sekarang nih udah sampai ganti turbo gitu-gitu belum? Ini udah Udah. naik turbo. Pakai yang seri apa? Pas pertama naik ini pakai 1 GD SKS. Pakai berapa lama ya? Baru 2-3 bulanan jebol turbonya. Oh. Terus ganti turbo lagi. Dan itu dengan spek yang lebih tinggi apa? Speknya sih mirip-mirip, cuma beda di merek aja. Kalau yang kemarin itu 1 GD SKS yang VGT, sekarang pakai yang non VGT. Oh, bedanya apa tuh? Bedanya kalau yang VGT kan dia pakai motor. Jadi dia spooling bawahnya lebih cepat. Nah, ini pakai yang mechanical justru. Oh, Jadi sama kayak turbonya KD. Oh iya. Ini kan generasinya GD. Oh, oke. Terus ini kan juga transmisinya Matic nih. Matic betul. Nah, ada yang di upgrade nggak untuk mendukung transmisinya ini? Untuk Maticnya belum sih.
mungkin rencana kedepannya nanti ke Matic-nya, karena ini Matic-nya udah lumayan minta. Udah mulai lemot-lemot. Kan mungkin beberapa kebanyakan pasang kayak Transgo gitu ya, Ya. untuk, yang Matic. Nah ini ada nggak sih yang buat ini sebenarnya? Ini bisa dikoreksi ya. Kalau setahu saya sedang riset. Oke. Tapi ada yang bilang udah ada yang belum. Itu untuk di mechanical transmisinya. Kalau untuk kayak piggyback di Matic-nya udah ada Auto Udah ada. Legend. Cuma belum Belum. Karena harganya ya lumayan. juga. Oke. Tapi tadi kita lihat di depan juga udah dipasang ATF gitu ya. ATF udah. ATF udah. Itu sebelum naik turbo malah udah tak pasang ATF dulu biar Matic-nya nggak panas. Tapi kalau untuk intercooler upgrade juga nggak, Mas? Intercooler Oke, yang standar. masih pakai yang standar. Ini kan memang bawaannya udah ada intercooler. Kalau yang generasi sebelumnya ini kan memang belum ada. Untuk ini udah ada. Untuk bus yang sekarang intercoolernya masih mumpuni, cuma diganti pipingnya aja. Kalau yang bawaan pabrik kan masih karet. Terus ini diganti piping yang stainless. Oke. Berarti kalau Innova Reborn ini masih ini ya, bisa dengan yang intercooler standar ya lah ya. Masih. Tapi kalau mau lebih enak lagi sebenarnya ganti sih lebih baik, cuman enggak juga nggak apa-apa. Gitu. Nah, kalau misalkan mobil-mobil kayak gini yang sudah di-upgrade kayak gini sebenarnya tetap bisa pakai biosolar apa pakai Pertadex ya? Pertamina Dex. Sebebas sih Mas, ini masih pakai bio masih mau kok. Masih mau ya? Masih kayak gini mau. Ya? Cuma ada ini nggak resiko kayak filter solarnya jadi lebih rutin ganti gitu. Oh iya, kalau filter solar jelas lebih cepat usia pakainya. Paling sekali servis ganti filter solar. Oke. Ini kan filternya ada dua. Jadi yang satu filter atas. Kalau generasi yang sebelumnya ini kan filternya cuma satu. Ini di bawah lagi juga ada filter. Jadi filter yang atas tiap ganti oli, ganti filter solar. Kalau yang filter bawah itu setiap 100.000 kilo ganti. Gitu. Jadi dia dua filternya. Oke. Kalau untuk konsumsi solarnya sendiri nih, ini mengalami perbedaan yang signifikan nggak? Aja dari dulu pas standar segini, sekarang udah di-upgrade jadi cuma berapa gitu? Pas masih standar itu sekitar 112-an apa ya? Terus remap malah anehnya jadi lebih irit, jadi 114. Terus ketika udah naik turbo malah sekarang jadi 116-an malah jadi lebih irit ya sebenarnya. Iya, Asal karena kakinya nggak nakal ya. Kaki nakal pun Sama masih aja? cenderung irit sih Mas. Soalnya kan Hey. powernya naik. Jadi ketika kita toel gas dikit kan Langsung udah jalan mobilnya. Jadi nggak perlu becek dalam-dalam, dia udah jalan. Gitu. Iya. Torsi naik, power naik, jadi enak buat harian. Emang enaknya diesel kayak gitu ya. Iya. Oke. Nah, Mas kan aku juga sebenarnya belum terlalu paham nih soal diesel. Nah, tadi di kap mesin tuh kan udah banyak yang berwarna-warna lah itu kan. Ya. Itu ada apa aja sih Mas yang udah diganti selain tadi turbo? Itu cuma ya buat pemanis mesin aja sih, itu cuma apa? Hose radiator, terus jalur waterline ke turbo, waterline ke mesin, cuma itu aja sih yang tak ganti. Gitu. Sama ini biasanya kan kalau Innova kalau nggak salah masih pakai buka kap mesinnya masih pakai yang besi. Tiang penyangga. Ya, terus ini juga tak pasang hidrolik. Ini emang PNP untuk ini Innova. Iya, ini untuk Reborn kan ada macam-macam, ada yang buat Reborn, ada yang buat Fortuner, ada buat Innova yang sebelum ini, jadi ada semua. Oke. Nah, kalau bahas soal kaki-kaki ini Mas, kita kaki-kaki ini fitmentnya berarti ganti per atau bikin per baru gitu? Pakai aftermarket. Ini untuk kaki-kaki udah lumayan banyak sih Mas yang kita ganti. Pernya sendiri udah ganti, shocknya juga udah ganti. Gitu. Pernya pakai merek apa? Ini pernya pakai tin. Pakai tin. Iya. Tanpa dipotong deh ini berarti. Tin standar. Tin standar. Kalau shocknya? Shocknya pakai Provender yang adjustable. Jadi dia bisa di setel keras empuknya. Iya, lebih enak kayak gitu ya. Gitu. Terus untuk spek velgnya sendiri, kalau untuk Innova nih lumayan susah apa gampang sih nyarinya Mas yang kira-kira pas nih fitmentnya cakep? Untuk Reborn ya? Iya. Untuk Reborn itu lumayan Mas. Karena ET-nya ini kecil banget. Kalau
untuk KD itu kan ya sekitar 40 38 itu 35 masih mau ya. Kalau di Ribbon ini sendiri 35 itu masih masuk. Jadi paling enggak kalau misalkan untuk lebar 9 itu paling enggak di ET 25-an. ET 25-an ya. Oke. Jadi agak lumayan susah. Ini dapetnya gampang apa susahnya? Pelek yang lagi kepasang nih. Ini udah berapa kali ya? Ini pelek yang keempat sih, trial and error. Jadi dulu nyoba pakai yang ET 35 masih masuk. Terus ET 36, 38 masih ya ET segitulah, ET grand lah. Masih masuk. Terus sekarang pakai lebar 8 depan, belakang 9, ET 33 dapatnya begini. Oh, berarti belang ya lebarnya ya? Belang. Oh. Nah, kalau itu ada penambahan spacer apa enggak nih? Kalau untuk yang depan pakai karena lebar 8 kan, lebar 8 ET33 masih kurang keluar dikit. Kalau yang belakang lebar 9 ET33 udah pas. Oke. Kalau pengereman juga udah di-upgrade belum, Mas? Kan performa juga udah naik nih, pasti pengeremannya kayaknya kalau standar dirasa kurang kan nih. Pengereman udah tak upgrade jauh lebih sebelum naik turbo malahan. Jadi udah tak upgrade dulu. Karena awalnya kan penyakit Ribbon sih Mas sebenarnya. Dari rem standarnya dia geter. Jadi nggak tahu kenapa ya, yang apa? Dari pabrikan itu lama-kelamaan kalau buat ngerem dia geter. Padahal ngerem santai itu. Ngerem santai. Dia geter. Terus dibubut. Sembuh. Nggak berapa lama kumat lagi. Gitu. Akhirnya mau nggak mau ya ganti piringan. Pakai merek apa nih? Ini pakai dari Thailand Runstop. Kalau merek Runstop. Untuk kelasnya istilahnya bisa dibilang kalau dibanding ini aja misalnya dibanding Brembo itu di bawahnya agak jauh apa levelnya gimana? Kalau untuk itunya lebih jelasnya kurang tahu ya Mas, tapi kan Brembo pun juga ada bermacam-macam. Iya, ada ini. Ya masih kalau sama Brembo yang biasa-biasa ya mirip-mirip lah. Mirip. Cuman kalau untuk Brembo yang high end kan ya jauh Mas. Iya. Ini masih nggak seberapa, tapi cukup lah. Cukup. Oke. Berarti ini emang PNP? PNP emang buat dia. Oke. Nah, kalau kayak pengereman gitu, kalau udah upgrade kayak gitu, selang rem gitu-gitu perlu di-upgrade juga tuh? Selang rem perlu nggak perlu sih Mas, kalau misalkan lebih baiknya diganti. Cuman ini belum. Masih pakai selang biasa. Oke. Nah, terus kalau untuk di pemanisnya nih Mas, ada tambahan lagi nggak nih di luar nih? Kayak mungkin lampu udah di-upgrade juga, kayaknya udah ya ini? Lampu udah. Headlamp sama fog lampnya udah pakai Proji semua. Udah pakai Proji semua. Iya. Ini aslinya tipe apa sih? Ini Ribbon yang generasi tipe G. Tipe G. Ya, G belum Proji ya? Belum, dia tipe yang paling bawah. Iya. Kalau yang V udah tuh ya. V udah, dia udah ada Projinya, terus dalam udah apa? Digital AC-nya. Kalau ini yang masih knob kompor gas kalau orang bilang. Iya. Dia masih manual. Iya, betul. Nah, tadi kan di dalam juga ada kayak panel-panel tambahan lah Mas, ada instrumen tambahan. Itu ada apa aja sih? Itu tadi di dalam itu ada 2, yang satu buat prosesor audio, yang satu throttle control. Itu throttle control berarti fungsinya buat ada settingannya atau gimana? Throttle control itu settingan, cuman buat settingan apa? Responsif ke gasnya. Jadi kalau ditambah dia nanti toel dikit dia lebih galak. Bukan nambah power ya, tapi buat respon gasnya aja. Oke. Berarti itu ada berapa settingan? Ada berapa mode? Kalau settingan throttle controlnya ini tiap seri beda-beda ya Mas. Tapi untuk seri yang ini itu sampai 1, 2, 3, 6 ABCDE. Iya lumayan bervariasi. Ya biasanya kan cuma sampai angka aja. Ini ada ketambahan A sampai E. Iya. Gitu. Nah, sama gauge-nya gitu juga ada tambahan tadi ya? Gauge-nya ini ya boost meter aja ya. Baru tak pasang itu aja sih buat apa? Ngukur boostnya biar nggak over boost.
Jadi itu emang sebenarnya di set limitnya apa kita yang ngatur sendiri gasnya gitu sih? Kalau limitnya kan dari settingannya sendiri kan di bus berapa. Cuman buat make sure aja toh. Itu bus meternya dia ngebus ke berapa. Kan kadang suka overboost. Nah, buat jagain itu kan biar tahu ada indikatornya gitu loh, Mas. Sama harusnya ini udah pasang buat EGT meter. Cuman belum tak pasang. Berarti emang kalau paling enggak kalau udah upgrade turbo gitu-gitu sebenarnya perlu ya instrumen yang boost itu ya, boost meter ya lumayan perlu sih buat kontrol aja. Buat kontrol aja. Oke. Tapi udah pernah di ini belum Mas di dyno test gitu kayak sekarang horsepower-nya berapa nih sama torsinya berapa? Ini untuk di dyno kebetulan udah sekalian sama kemarin fine tuning. Itu kalau naiknya lumayan sih, Mas. Jadi berapa? Kalau untuk standarnya dia ya, kalau nggak salah itu untuk di wheel horsepower-nya itu sekitar 100 HP di roda. Kalau setelah modif sekitar naiknya sekarang jadi 200-an lah. Iya, bukan lumayan lagi. Di roda. Oh, di roda ya. Iya, kalau di crank bisa lebih lagi. Tapi torsinya udah tahu juga, Mas? Torsinya lumayan. Pas ini sekarang kemarin terakhir itu torsinya di 500-an. Kalau standarnya torsinya berapa sebelum malah kurang tahu aku. Tapi lumayan sih kayak selisihnya. Lumayan, hampir kalau powernya 2 kali lipat, di kemungkinan torsinya juga sekitar 2 kali lipat lah kemungkinan. Berarti kerasa banget ya, Mas, dari dulu pas standar sekarang udah kayak gini kondisinya. Ngerasain semua sih, Mas, dari standar bener-bener standar remap, terus remap sekarang kerasa sih jauh bedanya. Tapi udah pernah diikutin ini juga belum, Mas, kayak lomba drag gitu? Belum sih. Rencana mau berarti tertarik juga ya buat tes performanya lah gitu. Bukan karena kenceng ya, Mas. Cuma pengen nyoba aja gitu loh, pengalaman lah. Iya, pengen tahu time-nya berapa. Cuma itu aja sih. Penasaran lebih tepatnya. Penasaran. Oke. Nah, kalau misalkan dikalkulasiin ya, Mas, kira-kira aja deh kalau untuk upgrade sampai kayak gini udah ngabisin berapa sih? Aduh, untuk kalkulasi sebenarnya nggak ngitung sih, Mas. Ini kalkulasi semua atau cuma mesin aja? Semua. Kayak kisaran berapa deh? Kalau kemarin ngitung di mesin aja itu sekitar 80-an nyampe sih, Mas. Baru mesin doang aja. Terus kaki-kaki ya sekitar 25-an lah. Ya udah 100-an lah ya. Audio tapi nggak begitu ya, Mas? Audio malah nggak tak sentuh karena dulu kan awalnya kenapa tak pasang audio kan buat ngenain customer. Jadi audionya ini ya audio pasang tapi ala kadarnya aja. Jadi audio yang murah ini malahan. Iya. Padahal 3-way ya kayaknya, jadi 3-way ya? Iya, 3-way tapi kan yang nggak ada mereknya, Mas. Jadi yang penting ada suaranya aja. Tapi gitu. Tetap enak lah ya? Lumayan daripada standar. Oh iya, sama terakhir nih, Mas, spion, kayaknya spionnya juga udah beda. Iya, spion ini karena balik lagi awalnya tipe G yang cuma ada electric mirror aja nggak retract. Awalnya itu spionnya ketabrak motor. Jadi pas lagi di jalan papasan, kena motor patah. Terus mau cari spion lagi yang standarnya dia kan sayang toh karena nggak retract. Mau nyari yang retract punya ini kok kayaknya masih sama-sama aja. Akhirnya pakai spion Odyssey. Gitu. Kayaknya sebelumnya juga pernah ada review pakai Odyssey sih. Emang rata-rata banyaknya yang ngubah jadi pakai Odyssey ya? Iya, kalau generasi yang sebelum ini banyak sih yang pakai spion Odyssey. Cuman kalau Ribbon kurang tahu ya ada berapa. Dan itu pemasangannya ini nggak, Mas? Maksudnya rumit juga nggak sih ngubahnya? Apalagi lumayan, ini kan aslinya nggak retract ya? Iya. Nah itu ada hal-hal yang rumit nggak sih pas pemasangan? Kalau rumit pemasangan sih retract-nya kan udah bawaan spion. Paling bikin dudukannya ini aja yang beda. Jadi di custom ulang, dibentuk buat spion dudukan ke sini biar ngepas sama pilar pintu. Terus jalur perkabelan, paling itu aja yang agak dirubah. Tapi kalau barangnya
gampang nyarinya ya Spion Odyssey? Barangnya gampang-gampang susah. Tergantung stok. Dapetnya baru apa bekas berarti? Ini copotan. Copotan? Iya, asuransian. Oh iya. Dapat kisaran harga berapa Mas? Ini kemarin dapat plus ngecat pasang terima jadi itu sekitar 3,5. Ya murah sih ya itu mana? Lumayan sih. Kalau misalkan kemarin jadinya beli yang tipe V itu emang kisaran harga berapa Mas? Barangnya aja. Kalau tipe V sebenarnya kan spionnya hampir sama aja. Cuma sama. bedanya dia ada motor buat retracknya. Paling kalau spionnya aja sih nggak nyampe sejuta ya kalau satu piece. Terus tambah motornya itu paling sekitar 1,5 sebenarnya. Lebih murah sebenarnya daripada pasang ini. Cuman kan dari looknya sama. Jadi aku ngejar look yang beda, makanya aku ngambil yang RB1. Dan lebih kayak ya sport, tambah sporty Iya. sih kan. Ya, oke. Nih, project kedepannya ada lagi nggak sih Mas yang mau di-upgrade dari mobil ini? Project kedepannya ada sih Mas, karena kan dengan ubahan yang sekarang ini dia ECU-nya minta untuk lebih. Jadi kemungkinan rencana kedepannya piggyback sama Auto Legend tadi yang buat Matic-nya. Paling rencananya kedepannya itu sih. Karena dua barang itu kan harganya lumayan. Iya, jadi bertahap. Ya, butuh waktu dulu. Oh, oke. Oh iya, belum minta bahas juga nih. Sektor knalpot. Ya. Gitu belum bahas. Knalpotnya udah di-upgrade juga dong berarti ya Mas? Knalpotnya udah. Pakai merek apa nih? Ini kalau knalpot justru nano ini Mas. Jadi udah full system ya berarti ya? Full system. Ha-ha. Full system tapi nggak satu merek kita. Jadi untuk downpipe-nya ini pakai Proline. Front pipe-nya bikinan bengkel performa sendiri. Mufflernya pakai 507 Surabaya. Tail pipe-nya bikinan performa juga. Jadi campur-campur kita. Tapi berarti full stainless deh. Full stainless. Oke. Dan itu termasuk yang awal-awal diganti atau setelah ini? Kalau kena downpipe itu udah sebelum turbo naik malahan. Baru mufflernya yang setelah turbo baru muffler. Gitu. Tapi kalau soal asapnya yang jadi lebih banyak tuh emang setelah di remap itu ya, mulai kayak gitu ya? Asap mulai keluar ketika udah di remap keluar. Ganti turbo agak lumayan nambah karena kan di tuning ulang. Terus kebetulan kan ini juga nggak cuma turbonya yang udah naik, nozzle dan stroker pump juga udah naik. Itu juga nambah asapnya makin lumayan lagi. Oh iya. Nah kalau misalkan kayak jalan bareng sama diesel kayak gitu berarti itu ngebul banget ya Mas yang paling belakang ya? Lumayan sih Mas. Kadang kalau misalkan kita ngeran nih Jogja diesel kan lagi jalan. Cuma kadang ngerasa nggak enak gitu loh kan. Asap semua toh Mas. Bayangin aja satu Innova aja asapnya udah kayak gitu. Kalau misalnya ada 5 atau 6 atau lebih kan kadang suka nggak enak sama pengguna jalan lain toh Mas. Jadi kayak berkabut cuma asapnya gelap ini asapnya hitam soalnya dan baunya nggak enak lagi. Baunya agak nggak enak. Cuma emang karakter diesel emang kalau setelah di remap gitu ya mau nggak mau emang setelah di upgrade ya pasti kayak gitu ya. Iya, mau nggak mau ya resikonya diesel emang ngebul sih Mas gitu. Terus setelah powernya ditambah ya mau nggak mau resikonya makin ngebul. Tapi sebenarnya bisa sih Mas kalau settingan yang nggak terlalu smoky itu sebenarnya bisa. Bisa ya. Bisa. Cuman low smoke aja, tetap ngebul. Bener-bener nggak bisa kalau nggak ngebul. Iya nggak, tapi bisa nggak yang sampai tebel. Iya. Gitu kan. Oke. Tapi itu balik lagi ke upgradean apa yang udah dilakuin ke mesin ya Mas. Kalau misalkan low smoke tapi dia speknya udah lumayan ya tetap ngebul-ngebul juga. Iya sih. Pasti. Oke. So mungkin itu aja yang bisa kita obrolin. Thank you banget ya Mas udah mau sharing soal modifannya. Dan misalkan ada yang kurang detail nih atau pengen nanya lebih lanjut boleh langsung DM aja ya Mas ya? Bisa ke yang IG mobilnya ya berarti ya? Betul. Oke, nanti gue cantumin. Dan itu aja, thank you banget ya Mas sudah mau diajak bikin video. Dan thank you juga buat Performa Autoforia yang udah ngizinin kita bikin video di sini. So itu aja guys untuk video kali ini. Sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.